Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ranjis Surabi, NIM 2130 11 1105. Saya dari PGMI 5C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, yang perlu kita ketahui dengan faktor-faktor itu, pertama satu, faktor pendukung apa saja atau faktor penghambat apa saja pelaksanaan pembelajaran tematik pertama bagi guru. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui yaitu persiapan dari guru. Guru yang melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar. Yang mana sumber belajar ini ketersediaan baik dari buku tes, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik ini. Yang ketiga yaitu partisipasi orang tua. Bukan guru saja yang terlibat dalam materi ini, tetapi orang tua harus ada dorongan bagi anaknya untuk dalam mendukung pembelajaran tematik ini. Pertama, di rumah dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Selanjutnya yaitu motivasi dari siswa itu sendiri. Motivasi bagi siswa ini sangatlah tertarik terhadap topik kita atau tema tertentu, cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Dan selanjutnya itu kurikulum terstruktur. Yang mana kurikulum terstruktur ini sistem kurikulum yang terencana dengan baik sesuai dengan metode pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi. Selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan profesional. Selanjutnya dukungan kepemimpinan sekolah. Ini sangat erat kaitannya sebab dukungan dari kepala sekolah atau manajemen sekolah dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan pelajaran tematik akan menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna atau proses pembelajaran tematik akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu pasti ada faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru tentunya. Yang pertama itu guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik sebab dalam kurangnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Yang kedua itu terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Yang ketiga itu guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema. Selanjutnya itu guru mengalami kesulitan dalam menggunakan model, contohnya model Jucana. Dan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, ataupun bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pembelajaran tematik. Selanjutnya itu kurangnya kesiapan guru. Guru selaku pendidik atau yang memberikan pengajaran tentunya harus siap dalam segi baik dari segi hal ataupun dalam pendekatan pembelajaran tematik. Sehingga dapat membantu proses pembelajaran. Selanjutnya itu kebijakan sekolah yang tidak mendukung sebab jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat implementasinya. Pasti ada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa atau peserta didik. Yang pertama itu kurangnya sumber daya ketersediaan buku teks. Yang kedua itu kurangnya motivasi, minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga perbedaan kemampuan. Siswa satu dengan satu yang lainnya pasti akan berbeda kemampuan ataupun dari segi tingkat kepemahamannya. Dari situlah yang dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu metode pengajaran yang tidak tepat. Selanjutnya keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini sangatlah minim sebab jika terkadang waktu yang terbatas dalam pembelajaran tematik dapat membuat siswa merasa terburu-buru atau tidak memiliki cukup waktu untuk eksplorasi yang mendalam.
Nah, faktor pribadi ini yaitu permasalahan pribadi siswa seperti masalah kesehatan atau masalah keluarga dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran. Nah, beberapa faktor pendukung lainnya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa di antara lainnya yaitu 1. Relevansi tema. Yang kedua, keterbatasan siswa. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, sumber daya variatif. Yang kelima, kreativitas dari siswa tersebut. Nah, bukan kreativitas dari siswa, tetapi kreativitas dari seorang guru dalam sistem pengajaran. Dan yang terakhir, yang selanjutnya itu penilaian formatif, dukungan guru, pengintegrasian pada pelajaran, dan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir itu fleksibilitas. Nah, mungkin itu terkait dengan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu faktor pendukung dari sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kelas yang memadai. Yang kedua, perpustakaan yang lengkap atau referensi atau sumber atau buku yang harus kita pakai harus lengkap di perpustakaan. Yang ketiga, sarana teknologi. Yang keempat, papan tulis yang interaktif. Nah, sumber daya yang visual. Nah, faktor penghambat lainnya dalam kaitan sarana prasarana. Satu, kurangnya sumber daya teknologi. Kedua, pembuatan SPP, alokasi waktu, papan tulis yang interaktif, dan dorongan dari orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini, itulah materi kita terkait dengan materi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, dari penjabaran yang saya sampaikan tadi, mungkin ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa kita pahami bersama-sama apa saja sih faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.